Assalamualaikum, selamat datang di rumah rajut Anu. Hari ini kita akan belajar membuat tas rajut Didi. Di sini aku pakai benang nilon D27 warna coklat tua. Dan untuk hakpennya di sini seperti biasa, aku pakai hakpen merek Rose. Dan untuk nomornya di sini aku pakai yang nomor 5. Dan sebelum aku lanjut ke tutorialnya, boleh minta bantuan sebentar dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian lanjutkan membuat rantai sebanyak 8 tambah 1. Jadi totalnya ada 9 rantai. Kemudian kita buat single crochet di single crochet kedua di bagian back pump. Kita buat satu single crochet di tiap back pump sampai akhir. Kemudian baris kedua sampai baris ke 52 kita akan buat pola yang sama, yaitu buat rantai 1 dan kita isi dengan satu single crochet tiap lubang. Totalnya tiap baris ada 8 single crochet. Ini kita kerjakan untuk baris kedua sampai baris ke 52. Setelah selesai membuat 52 baris, berikutnya kita akan buat single crochet keliling. Di sini tidak akan aku balik rajutannya, jadi akan aku teruskan. Di baris yang terakhir, kita akan isi dengan satu single crochet. Jadi di dalam satu lubang ini kita ada 2 single crochet. Jadi buat satu single crochet di situ. Kemudian di tiap lubang baris kita isi masing-masing dengan satu single crochet. Ini kita kerjakan sampai bawah. Nah, kemudian di lubang rantai pertama ini kita isi dengan 2 single crochet. Nah, setelah selesai membuat 2 single crochet dalam lubang pertama, berikutnya kita kerjakan satu single crochet tiap lubang. Nah, ini di lubang yang terakhir kita isi dengan 2 single crochet. Kemudian kita lanjutkan lagi membuat satu single crochet tiap lubang baris sampai ke atas. Nah, ini kemudian di lubang baris yang awal atau akhir kita isi dengan satu single crochet lagi. Jadi dalam satu lubang ini ada 2 single crochet. Dan berikutnya tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama. Oke, ini adalah alas tasnya. Tadi kita buat 8 plus 1 untuk rantai awalnya. Kemudian di sini jumlah barisnya ada 52 baris. Total single crochet kelilingnya ini ada 120 single crochet keliling, yaitu kelipatan 4. Karena untuk tas ini kita butuh jumlah tusukan kelipatan 4. Sekarang baris pertama badan tas kita mulai dengan rantai 1. Kemudian kita buat single crochet di lubang pertama. Dan lanjutkan membuat satu single crochet tiap lubang secara keliling. Kemudian setelah selesai slip stitch di single crochet pertama. Sekarang baris kedua buat rantai 2. Dan di sini kita akan mulai membuat double crochet keliling. Di lubang yang pertama kita isi dengan satu double crochet. Kemudian lanjutkan membuat double crochet masing-masing satu di tiap lubang secara keliling. Kemudian setelah selesai buat slip stitch di double crochet yang pertama. Kemudian baris ketiga kita buat rantai 1 dan kita buat satu single crochet di 3 lubang berikutnya. 1 2 dan 3. Berikutnya kita akan buat front post decrease di baris pertama.
Jadi di sini ini adalah double crochet baris kedua, kemudian bawahnya ada single crochet baris pertama. Kita akan buat front post decrease di baris pertama pada single crochet yang kedua. Jadi di sini kita buat front post decrease, di situ mulainya. Kaitkan benang sekali, kemudian masukkan benang ke lubang single crochet kedua pada baris pertama. Ambil benang, keluarkan, dan ambil benang, keluarkan lewat 2 lubang. Biarkan terbuka dulu. Sekarang kita akan skip 3 single crochet di sini, 1, 2, 3, dan kerjakan di single crochet keempat. Kita buat juga front post decrease di situ. Kaitkan benang sekali, masuk ke lubang single crochet, ambil benang, keluarkan, ambil benang, keluarkan lewat 2, ambil benang, keluarkan lewat 3. Nah, ini adalah front post atau FPDC decrease. Sekarang berikutnya kita akan skip lubang double crochet di belakang front post ini. Kita skip 1 lubang dan kerjakan di lubang berikutnya. Kita akan buat 1 single crochet di 3 lubang berikutnya. Jadi ini 1, 2, dan 3. 3 single crochet. Sekarang kembali kita buat front post decrease. Jadi di sini kita akan kerjakan front post decrease di lubang single crochet terakhir di sini. Kita mulai dari situ. Kita kaitkan hapan sekali. Kemudian masuk ke lubang single crochet terakhir. Ambil benang, keluarkan. Kemudian ambil benang, keluarkan lewat 2. Sekarang kita skip 3 single crochet berikutnya. 1, 2, 3. Dan kerjakan di single crochet keempat di sini. Kita buat lagi front post decrease. Masukkan dalam lubang single crochet, ambil benang, keluarkan, ambil benang, keluarkan lewat 2, ambil benang, keluarkan lewat 3. Ini adalah front post decrease yang kedua. Sekarang berikutnya skip double crochet di belakang front post decrease. Jadi kita skip ini dan kerjakan di lubang berikutnya. Kita buat 1 single crochet di 3 lubang double crochet berikutnya. 1, 2, dan 3. 3 single crochet. Dan ini kita ulangi lagi stepnya. Kita kerjakan di lubang single crochet terakhir di sini. Kita buat front post decrease. Masukkan hakpan ke single crochet, ambil benang, keluarkan lewat 2. Kemudian skip 3 lubang single crochet, 1, 2, 3, dan kerjakan di lubang keempat. Kita buat front post decrease lagi. Ambil benang, keluarkan, ambil benang, keluarkan lewat 2, ambil benang, keluarkan lewat 3. Dan kembali lagi kita skip lubang double crochet di belakang dan kerjakan di lubang berikutnya 1 single crochet pada tiap 3 lubang berikutnya. Jadi polanya seperti itu. Kita akan ulangi. Jadi setelah membuat 3 single crochet ini, kita akan kembali membuat front post decrease di lubang single crochet terakhir di sini. Kemudian kita skip 3 single crochet, 1, 2, 3, dan kerjakan di single crochet berikutnya front post decrease lagi. Kemudian kita skip lubang double crochet di sini di belakangnya, kemudian kerjakan di 3 lubang berikutnya 1 single crochet. Ini kita kerjakan secara berkeliling. Ini aku udah buat front post decrease yang terakhir di sini. Kemudian di sini ada 3 single crochet yang kita buat di awal. Kemudian di sini ada front post decrease yang pertama. Kita kerjakan di situ di lubang single crochet yang sama.
Kita masukkan hakpen, ambil benang, keluarkan, ambil benang, keluarkan lewat 2, ambil benang, keluarkan lewat 3, dan tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama di sini. Baris keempat kita mulai dengan rantai 2, kemudian di lubang pertama kita isi dengan 1 double crochet. Nah, di sini kita akan buat 1 double crochet tiap lubang sampai selesai. Dan berikutnya setelah selesai tutup dengan slip stitch di double crochet pertama. Dan baris kelima kita mulai dengan rantai 1, buat 1 single crochet di lubang pertama, dan sekarang kita akan buat 1 front post decrease di lubang front post decrease baris sebelumnya di bagian belakang ini. Jadi di sini kita masukkan hakpen, dan di front post decrease berikutnya di sini. Kaitkan benang, masuk ke lubang front post decrease, ambil benang, keluarkan lewat 2, kemudian masuk ke lubang front post decrease berikutnya di sini, ambil benang, keluarkan lewat 2, ambil benang, keluarkan lewat 3. Nah, di sini sudah membentuk seperti bentuk wajik di sini. Kemudian berikutnya kita skip lubang double crochet di belakang front post decrease dan kerjakan di lubang berikutnya. Kita buat 1 single crochet 3 lubang berikutnya, 1, 2, dan 3. Kemudian kembali kita buat front post decrease lagi di lubang single crochet terakhir di sini dan di belakangnya, di depannya. Jadi kita kerjakan di situ, masuk ke lubang front post decrease terakhir di sini, kemudian di lubang front post decrease berikutnya di sini. Dan kembali kita skip lubang double crochet di belakang ini dan kerjakan di 3 lubang berikutnya, masing-masing 1 single crochet. Jadi ini polanya untuk baris 5 ini sama dengan baris yang ketiga. Dan ini kita kerjakan seperti itu sampai selesai. Jadi setelah 3 single crochet di atas, kita buat front post decrease lagi. Jadi kita buat front post decrease di lubang terakhir di sini dan di lubang yang depan ini. Kemudian kita skip 1 double crochet dan kerjakan di 3 lubang berikutnya masing-masing 1 single crochet. Oke, di sini aku sudah buat front post decrease yang terakhir, dan kita akan masuk ke front post decrease yang depan ini, yang awal. Kita ambil benang, keluarkan, ambil benang, keluarkan lewat 2, ambil benang, keluarkan lewat 3. Kemudian skip 1 lubang double crochet di belakang, dan kita akan kerjakan di 2 lubang terakhir, masing-masing 1 single crochet. Dan tutup dengan slip stitch di single crochet pertama. Oke, untuk baris yang ke-6 kita buat rantai 2 dan kembali kita buat 1 double crochet tiap lubang, masing-masing 1 double crochet sampai selesai, dan terakhir kita tutup dengan slip stitch di double crochet yang pertama. Baris ke-7 kita mulai dengan rantai 1,
kemudian kita buat single crochet, kita buat satu single crochet 3 lubang. Ini yang ketiga. Kemudian kembali kita buat front post decrease di lubang front post decrease baris sebelumnya. Jadi untuk baris ke-7 itu sama dengan baris ke-3. Jadi kita buat single crochet dan front post decrease, 3 single crochet dan 1 front post decrease. Dan ini kita ulangi stepnya sama seperti baris sebelumnya. Skip 1 lubang double crochet di belakang, kemudian buat 3 single crochet di lubang berikutnya. Dan ini kita kerjakan secara keliling. Kemudian ini yang terakhir, front post decrease, kita masukkan ke lubang front post decrease yang pertama. Benang kaitkan kuah lewat 2 dan kuah lewat 3, kemudian slip stitch di single crochet yang pertama. Dan untuk baris berikutnya kita buat rantai 2, kemudian buat 1 double crochet tiap lubang baris secara keliling. Dan setelah selesai, untuk baris berikutnya lagi, baris ke-9, kita buat rantai 1, kemudian buat single crochet di lubang pertama, dan kembali lagi kita ulangi pola membuat single crochet dan front post decrease sama seperti baris sebelumnya. Oke, di sini aku sudah selesai membuat baris 7 dan 8. Di baris ke-7 aku buat single crochet dan front post decrease. Di baris ke-8 aku buat double crochet keliling. Nanti untuk baris ke-9 kita akan buat lagi single crochet dan front post decrease. Baris ke-10 kita buat lagi double crochet keliling. Jadi kita lakukan tahapan seperti itu secara bergantian. Nah, sebelum lanjut, di sini aku jelaskan terlebih dulu. Di sini ada front post decrease dan di atasnya ada double crochet. Nah, double crochet ini kita isi dengan single crochet tengah atau single crochet kedua dari 3 single crochet yang akan kita buat nanti di baris berikutnya. Di situ letaknya nanti single crochet, 3 single crochet. Kemudian sebelum 3 single crochet ini ada double crochet yang akan kita skip nanti. Nah, di sini nanti kita skip double crochet yang ini karena nanti letaknya dia di belakang front post decrease yang akan kita buat di baris berikutnya. Nah, setelah itu sebelumnya ini ada double crochet yang akan kita isi dengan 1 single crochet di atas ini. Jadi stepnya seperti itu. Kita buat 3 single crochet, front post decrease, skip double crochet, kemudian kita buat 3 single crochet, kemudian kita membuat front post decrease lagi, dan begitu seterusnya. Jadi ulangi baris single crochet, front post decrease, dan baris double crochet keliling secara bergantian sampai kita mencapai tinggi tas yang diinginkan. Nah, di sini aku udah selesai mencapai tinggi tas yang diinginkan. Terakhir aku buat single crochet dan front post decrease. Untuk baris berikutnya, aku akan buat single crochet keliling. Di sini untuk single crochet kelilingnya akan aku buat sebanyak 3 baris. Jadi buat rantai 1, kemudian buat single crochet di tiap lubang, dan ini kita kerjakan sebanyak 3 baris. Dan setelah selesai membuat 3 baris single crochet keliling, berikutnya tinggal matikan benang dan kita rapikan sisa benang ini. Jadi kita rapikan dengan membuat invisible joint. Kita masukkan hakpin ke single crochet kedua, ambil benang, keluarkan, kemudian masuk ke lubang single crochet terakhir di bagian back loop, ambil benang dan keluarkan. Ini tinggal sisa benangnya kita rapikan di bagian belakang.
Oke, ini hasil akhirnya. Sekarang kita ukur dari atas. Untuk tinggi tasnya itu kurang lebihnya sekitar 19 cm. Kemudian untuk panjang tasnya itu kurang lebihnya sekitar 24,5 cm. Kemudian untuk lebar alasnya itu sekitar 4 cm. Ya, di sini sekitar 4 cm untuk lebar alasnya. Oke, ini adalah hasil akhir tasnya. Untuk tas ini aku habis 3 gulung benang nilon D27. Semoga teman-teman suka tutorial video hari ini. Dan terima kasih sudah menonton videoku hari ini. Aku minta maaf jika masih banyak kurang di dalamnya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan soal ketik mengenai tutorial hari ini, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita akan bertemu lagi dengan kesempatan. Wassalamualaikum, salam rajut.